Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, seluruh panitia Komisi Pemilihan Pengurus OSIS MPK Intis SMA Negeri 1 Talun. Yang berbahagia, seluruh kandidat calon ketua umum dan ketua 1 OSIS SMA Negeri 1 Talun masa bakti 2026-2027 serta hadirin yang berbahagia. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan Agatis, Adu Gagasan Kritis, sebagai salah satu rangkaian kegiatan Komisi Pemilihan Pengurus OSIS MPK Inti SMA Negeri 1 Talun masa bakti 2026-2027. Perkenalkan, saya pribadi yang akan memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini. Adapun susunan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan tata tertib dan mekanisme Agatis, yang ketiga adalah pelaksanaan Agatis, yang keempat adalah penutup. Untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan pada sore hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Semoga kegiatan Agatis pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan tata tertib dan mekanisme pelaksanaan Agatis. Tata tertib dan mekanisme Agatis. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan tata tertib dan mekanisme pelaksanaan Agatis, Adu Gagasan Kritis. Yang pertama, Agatis terdiri atas 3 mosi, dipilih dari 6 mosi yang telah disiapkan oleh panitia. Sebelum setiap mosi dimulai, masing-masing paslon dipersilakan menyebutkan nomor mosi yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya, panitia akan mengambil amplop sesuai nomor yang disebutkan dan memperlihatkan kepada seluruh hadirin bahwa amplop masih dalam keadaan utuh dan tersegel sebelum dibuka. Yang ketiga, setelah mosi dibacakan, setiap paslon akan diberikan waktu maksimal 3 menit untuk menyampaikan argumentasi sesuai urutan yang telah ditentukan. Yang keempat, setelah seluruh paslon menyampaikan argumentasi, akan dilanjutkan dengan sesi sanggahan maksimal 2 menit setiap paslon yang dipandu oleh MC. Yang kelima, seluruh paslon diharapkan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun, objektif, dan tetap menghargai pendapat paslon lainnya. Yang keenam, penyampaian argumentasi maupun tanggapan hanya diperbolehkan sesuai dengan mosi yang sedang dibahas dan tidak diperkenankan menyerang pribadi calon lain. Yang ketujuh, keputusan panitia selama kegiatan berlangsung bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh peserta.
Yang kedelapan, seluruh hadirin diharapkan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Demikian tata tertib dan mekanisme pelaksanaan Agatis. Atas perhatian seluruh hadirin, kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kini tibalah kita pada acara inti yaitu Agatis, Adu Gagasan Kritis. Pada kegiatan ini telah disiapkan 6 mosi oleh panitia. Sebelumnya, masing-masing calon telah menentukan 3 nomor mosi yang akan dibahas pada kegiatan sore hari ini. Untuk memulai pembahasan pertama, kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk mengambil mosi dalam fishbowl dan memilih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Dan yang dipilih adalah mosi nomor 5. Baik, amplop masih tersegel. Baik, bisa diperhatikan baik-baik untuk mosi yang akan saya bacakan, karena mosi ini tidak akan saya bacakan 2 kali. Memprioritaskan program kerja yang memberikan dampak jangka panjang daripada program kerja yang populer dan disukai mayoritas siswa. Diberikan waktu 2 menit untuk masing-masing paslon menyiapkan argumen masing-masing. Baik, waktu yang diberikan telah habis. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan argumentasinya dalam waktu 3 menit.
Baik, mohon izin menjawab. Dari program kerja jangka panjang daripada jangka pendek, di sini kami akan memilih program jangka panjang yang akan berdampak positif bagi lingkungan sekolah dengan inovasi dan variatif yang sesuai dengan kondisi isu siswa saat ini dan tidak akan membosankan bagi lingkungan sekolah dan sesuai dengan keminatan siswa saat ini. Karena jika jangka pendek sebentar dan tidak bisa berdampak bagi lingkungan sekolah, karena jika jangka pendek itu pastinya cuma sebentar. Dan memilih program kerja jangka panjang merupakan pilihan bijak untuk Baik, apakah sudah cukup? Waktu tersisa 1 menit. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan argumentasi. Waktu dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, perlu kita ingat kembali bahwa OSIS itu merupakan organisasi dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa. Menurut kami bahwa program kerja yang populer itu adalah aspirasi dari siswa yang perlu organisasi atau OSIS itu dengar. Karena jika kita melaksanakan program kerja yang populer dan tentunya sudah diminati oleh mayoritas siswa. Tentunya partisipasi dan juga antusiasme dari siswa-siswi itu akan sangat banyak. Karena apabila kita melaksanakan program kerja jangka panjang, program kerja jangka panjang itu menurut kami identik dengan program kerja yang mungkin cukup sepi peminat, kurang dilirik, dan juga menurut kami kalau program kerja tersebut sudah gagal dalam hal antusiasme. Dan apabila program kerja yang dilaksanakan adalah program kerja yang populer, menurut kami itu adalah salah satu hal yang dapat mengembangkan, salah satunya adalah bakat dan juga potensi siswa. Karena jika antusiasme dalam kegiatan tersebut sudah sangat banyak dan juga disukai oleh mayoritas siswa, tentunya kita bisa sangat mudah untuk menambahkan kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa mengembangkan bakat atau minat siswa di bidang itu, karena belum tentu program kerja yang dilaksanakan secara jangka panjang itu bisa tetap kekinian hingga seterusnya jika dijalankan secara terus-menerus. Kemudian apabila kita melaksanakan kegiatan program kerja yang populer, itu sudah pasti siswa-siswi akan merasa pendapatnya itu didengar dan juga dilaksanakan oleh OSIS. Baik, paslon nomor urut 2, waktu tersisa 1 menit. Apakah tidak ada tambahan? Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan argumentasinya terkait mosi nomor 5. Waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Menurut kami akan lebih memilih program kerja dengan jangka panjang. Karena jika hanya mementingkan popularitas saja tidak cukup. Kita harus memilah dan memilih program kerja yang bermanfaat untuk jangka panjang dan lebih efektif untuk siswa-siswi semanta. Mohon izin untuk menambahkan, karena program kerja yang jangka panjang akan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan daripada program kerja yang sedang populer. Karena program kerja yang populer belum tentu memberikan manfaat yang berkelanjutan karena hanya menonjol pada saat itu. Terima kasih.
Waktu tersisa 2 menit untuk paslon nomor urut 3. Apakah tidak ada tambahan? Baik. Jika tidak ada tambahan, kami persilahkan untuk masing-masing paslon memberikan sanggahan terhadap masing-masing argumentasi dari paslon 1, 2, dan 3. Kami persilahkan dari paslon nomor urut 1. Dengan waktu 2 menit. Program kerja jangka panjang kita akan memberikan pengertian kepada siswa-siswi saat ini. Kita perlu kami tegaskan kembali, menurut kami sendiri lebih untuk melaksanakan proker yang disukai oleh para siswa. Karena jika saja proker tersebut berdampak jangka panjang tetapi tidak disukai oleh siswa, maka untuk apa kami menjalankan proker tersebut? Kami lebih menekankan ke proker yang tidak semata-mata dilaksanakan karena itu berdampak jangka panjang. Mohon izin menambahkan, jadi perlu kami tegaskan kembali bahwa kami melaksanakan program kerja yang populer itu bukan semata-mata hanya untuk berjalan dan untuk menarik siswa-siswi dalam kegiatan tersebut. Tetapi di dalam program kerja tersebut akan kami tambahkan juga kegiatan-kegiatan yang tentunya akan membangun dan juga akan membangkitkan juga bakat dan juga potensi siswa. Karena program kerja yang sudah populer dan juga menarik minat siswa-siswi akan menjadi pondasi awal untuk menjalankan program kerja tersebut. Karena apabila memang di tahun ini sudah dirasa populer dan juga diminati oleh banyak siswa, tentunya di tahun selanjutnya akan dilaksanakan kembali dengan lebih meriah dan juga lebih siap lagi. Dan juga tentunya akan lebih bermanfaat untuk siswa-siswi. Sekian, terima kasih. Mohon izin menambahkan, saya lebih setuju dengan program kerja jangka panjang karena akan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan daripada program kerja yang sedang populer. Program kerja yang populer belum tentu memberikan manfaat yang berkelanjutan karena hanya menonjol pada saat itu saja. Terima kasih. Baik. Waktu untuk memberikan sanggahan telah habis. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil mosi di dalam fishbowl. Mosi yang diambil adalah mosi nomor 4. Untuk amplop masih tersegel. Mohon diperhatikan baik-baik karena mosi akan saya sampaikan satu kali saja. Loyalitas pengurus
organisasi lebih penting daripada prestasi akademik pribadi selama masa jabatan. Mohon maaf, sekali lagi karena terdapat kesalahan teknisi. Loyalitas pengurus kepada organisasi lebih penting daripada prestasi akademik pribadi selama masa jabatan. Kami beri waktu 2 menit untuk memikirkan argumentasi yang akan disampaikan. Baik, waktu untuk menyiapkan argumentasi telah selesai. Kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan argumennya terlebih dahulu dalam 3 menit. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi dari mosi loyalitas terhadap organisasi lebih utama daripada loyalitas terhadap akademik. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan awal kita bersekolah yaitu untuk menempuh pendidikan. Apabila pendidikan kita kesampingkan hanya untuk organisasi, maka kita sudah mengingkari tujuan awal kita untuk bersekolah. Biasanya dalam stigma masyarakat muncul pernyataan yang seperti apabila anak tersebut ikut dalam sebuah organisasi, ia tidak akan bisa membagi waktu dan juga akademiknya mungkin akan sedikit menurun dan juga mungkin kurang baik. Jika kita membenarkan loyalitas kepada organisasi itu lebih penting daripada akademik, maka sama saja kita membuat organisasi yang tidak sehat. Padahal pemimpin di dalam suatu organisasi lebih mendukung anggota yang bisa membagi waktu, yang bisa memanajemen waktu dengan baik antara organisasi dan juga akademik. Tidak akan memberatkan salah satunya, tetapi harus bisa membagi keduanya. Apabila kita sudah menggunakan waktu untuk belajar, untuk menempuh prestasi akademik, maka tentunya kita akan bisa untuk berorganisasi. Tentunya akademik adalah yang nomor 1, dan kemudian organisasi adalah pendukungnya. Kemudian apabila seseorang yang mengikuti organisasi dan juga akademik itu bisa berjalan dengan seimbang, maka bisa dipastikan bahwa anggota itu memiliki tanggung jawab yang baik dan juga disiplin dalam menjalankan tugasnya. Izin menambahkan, OSIS adalah organisasi siswa. Terdapat kata siswa, maka perlu diketahui kewajiban siswa bersekolah untuk belajar, tidak selalu menekankan ke organisasi.
Jadi harus bisa membaginya secara imbang. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup? Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan argumennya. Baik, mohon izin menambahkan, menurut kami memang tugas seorang siswa utamanya yaitu menuntut ilmu dan OSIS sebagai wadah pengembangan diri, melatih kepemimpinan dan tanggung jawab. Jadi di sini kita juga harus seimbang antara loyalitas dan prestasi akademik dengan mengingat komitmen awal dan rasa tanggung jawab kembali kepada diri sendiri. Bagaimana kamu bisa membagi antara loyalitas organisasi dan juga prestasi akademik pribadi. Jadi kesimpulannya di sini kita memang harus seimbang dengan membagi waktu dan tidak memberatkan salah satu. Tentunya sangat benar yang dikatakan oleh pasangan saya, yaitu nilai prestasi juga penting sebagai pelajar saat ini. Dengan ini kita bisa berkomitmen dan juga bertanggung jawab atas segala yang kita prioritaskan kepada organisasi kita. Tentunya kita juga bisa melatih kepemimpinan kita di organisasi dan juga kita bisa menyeimbangkan antara prestasi akademik dan juga berorganisasi. Terima kasih. Apakah sudah cukup dari paslon nomor urut 1? Baik, kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan argumentasinya dalam waktu 3 menit. Mohon izin menambahkan, menurut kami hal tersebut tidak dapat dipilih secara bersamaan, tetapi harus diseimbangkan dengan cara membuat jadwal skala prioritas. Agar keduanya bisa berjalan secara seimbang, tetapi harus tetap diingat, kita harus tetap memprioritaskan akademik, karena siswa sejatinya adalah sebagai seorang pelajar. Mohon izin menambahkan, ya seperti yang kita tahu, tugas utama siswa adalah belajar. Tugas organisasi adalah membantu mendorong prestasi siswa, bukan malah menjadi beban untuk prestasi akademik pribadi. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan keduanya, tetapi tetap memprioritaskan prestasi akademik pribadi. Apakah sudah cukup? Baik, kami persilahkan untuk memberikan sanggahan terhadap mosi dan argumentasi yang telah disampaikan oleh masing-masing paslon. Jadi dari yang disampaikan oleh kandidat lain betul apa adanya bahwa akademik itu adalah yang pertama dan juga organisasi adalah pendukungnya. Apabila kewajiban akademik itu sudah terpenuhi, maka organisasi pasti akan bisa berjalan dengan seimbang pula. Tapi apabila kita ternyata sudah mengikuti sebuah organisasi, tapi ternyata pada saat di tengah-tengah mungkin kurang bisa dalam membagi waktu untuk akademik. Dalam hal itu, saya rasa ada hal yang salah dalam manajemen waktu. Karena rasa disiplin itu muncul dari diri sendiri. Apabila kita tidak bisa menanamkan rasa disiplin dalam diri kita sendiri, pasti akan menimbulkan keberatan dari salah satu dari dua hal yang sudah kita pilih itu, yaitu antara organisasi dan juga akademik. Oke, cukup. Sekian, terima kasih. Apakah dari paslon lain tidak ada sanggahan? Silakan. Baik, memang benar apa yang dikatakan dengan paslon nomor 2. Apabila kewajiban salah satu ditinggal itu pastinya tidak akan berjalan sempurna satu atau dari dua-duanya. Jadi di sini kita bisa harus membagi waktu antara prioritas. Memang tugas sebagai pelajar itu memang menuntut ilmu, tetapi di sini kita juga harus membagi waktu untuk berorganisasi dengan loyalitas tersebut. Baik, saya sangat setuju dengan argumen tersebut dikarenakan sebagai pelajar kita juga harus bisa memanage waktu dengan benar dan juga baik. Tentunya kita bisa
memprioritaskan keduanya itu dengan baik, yaitu dengan waktu yang efisien untuk menjalankan kegiatan tersebut. Terima kasih. Dan tentunya di sini kita dalam organisasi itu pastinya sudah belajar tentang tanggung jawab. Jadi di sini bisa melatih kita untuk memanajemen waktu ataupun menentukan mana prioritasnya. Sekian, terima kasih. Pastinya sebelum memutuskan mengikuti organisasi, kita pastinya sudah memikirkan secara matang dan melakukan komitmen dan membuat jadwal skala prioritas untuk menyeimbangkan keduanya mulai dari prestasi akademik dan juga organisasi. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup? Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk mengambil mosi di dalam fishball. Baik, mosi yang terpilih adalah mosi nomor 2. Baik, untuk amplop masih tersegel. Kami mohon untuk diperhatikan karena mosi tidak akan dibacakan 2 kali. Keberhasilan program kerja di sebuah organisasi ditentukan oleh hasil pelaksanaan dibanding dengan proses menuju pelaksanaan. Kami beri waktu 2 menit untuk masing-masing paslon menyiapkan argumentasinya. Baik, waktu untuk menyiapkan argumentasi telah selesai. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan argumentasinya dalam 3 menit.
Mohon izin menjawab. Menurut kami, pastinya sebelum adanya keberhasilan dalam sebuah acara, kita harus maksimal dalam proses. Tidak hanya fokus ke dalam hasilnya saja, tetapi kita juga membutuhkan proses yang maksimal dan sesuai dengan usaha. Pastinya kita akan merasa puas hasilnya jika kita juga maksimal dalam prosesnya. Izin menambahkan. Karena proseslah yang menentukan hasil yang maksimal. Jika kita hanya melihat hasilnya saja, kita tidak akan mengetahui usaha dan pengorbanan orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Baik, kami persilahkan untuk paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, perlu kita ingat bahwa organisasi merupakan wadah untuk kita belajar. Jadi organisasi bukan untuk semata-mata hanya untuk menjalankan tugas tanpa tahu prosesnya itu bagaimana. Karena apabila kita hanya fokus kepada hasilnya, bisa saja kita menormalisasikan proses dengan cara-cara yang salah atau kurang tepat. Coba bayangkan apabila kita menjalankan suatu kegiatan yang dari luarnya itu terlihat sangat meriah dan juga begitu sukses, tetapi ternyata di balik suksesnya acara tersebut banyak kendala-kendala seperti anggota yang tidak solid, pemimpin yang hanya suka memerintah saja, ataupun hanya anggota yang tidak tahu apa tugasnya dan hanya menjalankan perintah. Dan itu menurut saya bukan tujuan dari menjalankan sebuah kegiatan ataupun organisasi. Karena apabila kita menjalankan suatu kegiatan yang prosesnya itu sudah benar dengan cara membagi tugas setiap anggotanya secara sama rata sesuai dengan kemampuan dan juga melihat kualitas dari setiap anggota yang sekiranya mampu pasti akan sangat dimanfaatkan dan juga tidak akan kita sia-siakan. Dengan proses yang benar tersebut, pastinya di dalam suatu kegiatan kita tidak luput dari yang namanya menghadapi masalah. Karena sesempurna apapun acaranya, pasti akan ada suatu masalah yang tidak terduga. Dan disitulah skill problem solving kita diuji. Nah dari situ, dari apabila kita mendapatkan suatu masalah, kita dilatih untuk berpikir kritis dan juga menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, apabila kita hanya menjalankan suatu kegiatan yang fokus pada hasilnya saja, yang kita dapatkan setelah kegiatan itu bukan ilmu atau pengalaman, tetapi hanya rasa lelah saja. Baik, mohon izin menambahkan, secara acara memang itu dinyatakan sukses, tetapi secara kualitatif itu merupakan kegagalan sistemik. Karena jika hasil saja yang dinyatakan sukses, lalu prosesnya sedang tidak baik-baik saja, maka akan menyebabkan program kerja jangka panjang yang terjadi tidak seimbang dan bisa jadi tidak terlaksana. Karena jika proses berjalan lancar, pasti hasil juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena hasil ditentukan oleh proses. Jadi sebelum memuaskan hasil, kita harus memaksimalkan prosesnya dahulu. Oke, dengan hasil yang maksimal kita juga bisa menjadikan tanggung jawab kita dan juga komitmen kita yang lebih besar kepada sebuah acara tersebut. Dengan itu kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Dan juga pada setiap kendala itu kita bisa menjadikan pelajaran dan juga evaluasi sebagai bentuk kegiatan tersebut bahwasannya mempunyai kendala dan juga tidak berjalan dengan lancar. Sekian. Jadi di sini kita mengutamakan komunikasi terlebih dahulu dan bisa memecahkan akar masalah dari proses maupun hasil tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, apakah sudah cukup? Kami persilahkan kepada masing-masing paslon untuk menyampaikan sanggahannya. Oke. Baik, dari gagasan yang sudah dikeluarkan oleh kandidat lain, betul apabila proses merupakan salah satu tahapan dari kita belajar. Jadi tanpa adanya proses ini, tentu kita tidak akan tahu bagaimana sebuah acara itu berjalan. Dengan kita memahami proses yang sudah kita lalui bersama-sama dalam menjalankan sebuah kegiatan, dan apabila proses itu dilaksanakan dengan benar, maka proses itu
merupakan sebuah usaha yang seharusnya sesuai dengan apa yang hasil yang akan muncul tentunya akan sesuai dengan usaha yang kita keluarkan. Jadi apabila hasil yang dikeluarkan sudah sangat memuaskan, tentunya pada kegiatan-kegiatan selanjutnya proses kita harusnya lebih baik karena kita belajar dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, kita belajar dari evaluasi sebelumnya, dan kita akan terus bekerja sama untuk terus memperbaiki suatu kegiatan agar kegiatan-kegiatan selanjutnya terus berjalan secara lebih baik. Baik, mohon izin menambahkan, berkomunikasi secara terbuka dan transparan itu adalah langkah utama untuk menyukseskan sebuah hasil dari kegiatan. Jadi dalam proses kita harus mengutamakan komunikasi dan juga sebelum melaksanakan kegiatan kita harus menyiapkan secara matang dan kita akan mengevaluasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya dan kita akan memberikan inovasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian, terima kasih. Kami juga sangat setuju bahwa komunikasi adalah awalan dari sebuah terbentuknya acara dan juga proses dari sebuah kegiatan yang hasilnya itu sesuai atau maksimal dengan usaha atau proses yang sudah kami lalui. Izin menambahkan, hasil yang maksimal diperoleh dari proses yang panjang dan penuh usaha. Jadi kita harus mengutamakan proses daripada hanya melihat hasil akhirnya saja. Terima kasih. Apakah sudah cukup sanggahannya? Baik. Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian Agatis adu gagasan kritis dalam rangka Komisi Pemilihan Pengurus OSIS MPK Inti SMA Negeri 1 Talun masa bakti 2026-2027 telah selesai dilaksanakan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada seluruh paslon atas gagasan, argumentasi, serta sikap sportif yang telah ditunjukkan selama kegiatan berlangsung. Semoga melalui kegiatan ini seluruh warga sekolah dapat semakin mengenal visi, kemampuan berpikir kritis, serta kualitas kepemimpinan dari masing-masing paslon sebagai bekal dalam menentukan pilihan pada proses pemilihan Ketua Umum dan Ketua 1 OSIS SMA Negeri 1 Talun masa bakti 2026-2027. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti kegiatan ini. Saya Abitria pribadi mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.